Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pasca kematian harimau benggala bernama Wesa, saat ini 4 harimau Sumatera di Medan Zoo terindikasi sakit. 3 diantaranya terindikasi penyakit yang sulit disembuhkan. Setelah 4 harimau mati dalam kurun waktu 3 bulan di Medan Zoo, saat ini 4 harimau lainnya juga sedang mengalami sakit. 3 diantaranya mengalami sakit gangguan pencernaan, ginjal, dan pernafasan yang sulit disembuhkan atau dubius infausta, dan hanya 1 harimau Sumatera yang sakit dapat disembuhkan. Saat ini 3 harimau Sumatera yang sakit dubius infausta dalam perawatan intensif di Medan Zoo. Sedangkan perbaikan kandang harimau terus dilakukan untuk mendukung kesehatan harimau. Pasca kematian 1 harimau koleksi Medan Zoo, Wali Kota Medan menyatakan tidak akan langsung menutup Medan Zoo karena harus memikirkan dampak lainnya, termasuk memikirkan nasib karyawan Medan Zoo yang belum menerima gaji sejak 6 bulan lalu. Kebun Binatang Medan Zoo dan manajemen hidup dari tiket serta pemasukan lainnya. Jika Medan Zoo ditutup, maka pemasukan daerah akan berkurang. Penutupan Medan Zoo dilakukan jika akan ada renovasi. Kita akan tutup itu, kita akan tutup Medan Zoo, tapi karena pembangunan. Sebentar lagi kita mulai pembangunan ya. Dia ada profitnya, dia hidup dari profit. Kalau main tutup-tutup saja, profitnya dari mana? Kalau kita hanya mengharapkan CSR, oke, bisa. Tapi untuk manajemen juga mengajarkan untuk kita bisa sustain ke depannya. Jangan seperti itu saja. Kita harus ada kebijakan itu bukan hanya untuk yang sekarang, tapi harus ada juga edukasi ke depannya. Ya. Bulan November dan Desember 2023, 3 harimau di Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo mati. Kematian harimau benggala dan harimau Sumatera disebabkan sejumlah penyakit. Harimau ini mati di tengah krisis keuangan yang membelit Medan Zoo. Sementara 1 lagi harimau benggala bernama Wesa mati 22 Januari 2024. Dari hasil pemeriksaan, harimau benggala ini mati akibat penyakit ginjal, pernafasan, dan sistem pencernaan. Saat ini koleksi harimau di Medan Zoo tersisa hanya 9 ekor dan total 4 ekor harimau mati dalam 3 bulan. Hasil pemeriksaannya didapatilah prognosisnya, dalam medis kedokterannya itu ada gangguan ginjal, gangguan pernafasan, kemudian ada gangguan fungsi pencernaan. Kalau bahasa medisnya itu dubius infausta. Jadi dengan kondisi gejala-gejala penyakit tersebut, harimau itu memang kondisinya sudah tidak bisa disembuhkan, sulit disembuhkan. Nah, yang ada juga yang kondisi yang sama hari ini. Nah, itulah dia salah satunya masih ada sorik. Mungkin sorik masih hidup, masih kita lakukan perawatan intensif juga sampai dengan hari ini. Diminta untuk menutup Medan Zoo, Wali Kota Medan Bobi Nasution justru berencana akan merevitalisasi kebun binatang. Sebab jika Medan Zoo ditutup, pemasukan daerah akan berkurang. Prihatin melihat kondisi Medan Zoo saat ini, ratusan pegiat sosial melakukan aksi bersih-bersih dan mengumpulkan donasi untuk satwa dan para pekerja di Medan Zoo. Ketika mendengarkan tempat ini bakal ditutup sementara, maka kami menyatakan kami harus meninggalkan tempat ini dalam kondisi yang paling layak untuk hewan satwanya dulu. Jadi jangan sampai nanti pada saat direvitalisasi, bangunannya dibangun tapi hewannya nggak tahu mau makan apa. Jadi akhirnya kami berupaya, kita juga sama-sama dengar makanan bantuan dari PKBSI akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2024. Solusi satwa di Medan Zoo sangat ditunggu, jangan sampai ada lagi satwa yang mati. Saat ini disiapkan program Bapak Asuh yang akan mengurus makanan harimau di Medan Zoo. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Ya, Saudara, saat ini total ada 4 harimau mati dalam 3 bulan. Dan koleksi harimau di Medan Zoo
kini hanya tersisa 9 ekor. Lalu pertanyaannya apa solusi terbaik agar satwa di kebun binatang ini terawat dan terselamatkan? Kita akan terhubung dengan M. Ali Imron, Direktur Forest and Wildlife Program dari WWF Indonesia. Selamat malam, maksud kami selamat petang Mas Imron. Selamat petang, Mbak. Mas Imron, kalau kita bicarakan tentu adalah bagaimana menemukan solusi yang paling tepat untuk kemudian menyelamatkan satwa di Medan Zoo. Bagaimana Anda melihat situasi saat ini? Sudah 4 ekor harimau mati dalam kondisi yang tentu mengenaskan. Saya kira pertama yang harus kita tegaskan di sini bahwa ini adalah emergency situation, di mana kita tidak bisa menggunakan rencana-rencana biasanya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi posisinya seperti bencana. Jadi ini bencana untuk satwa yang ada di Medan Zoo itu harus segera diselesaikan dulu. Kemudian kalau ada rencana untuk melakukan revitalisasi, itu next step-nya. Tapi ini harus segera diatasi dulu, kemudian nanti sambil jalan diperbaiki dalam konteks untuk revitalisasi zoo untuk agar bisa lebih baik. Tapi itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kira investigasi harus tetap dilakukan ya, karena kematian satwa, terutama satwa yang dilindungi itu adalah satwa-satwa terutama harimau itu harus jelas apa penyebabnya dan kemudian siapa yang bertanggung jawab perlu untuk mempertanggungjawabkan. Secara kalkulasi, Mas Imron, saya potong. Secara kalkulasi, apakah rencana yang Anda katakan tadi masih bisa dilakukan, masih mampu dilakukan dengan kondisi keuangan kemudian kondisi saat ini yang masih sakit begitu satwanya? Saya kira kalau konteks emergensi ini kan tidak hanya diselesaikan sendiri ya, harus terbuka untuk umum, terutama publik yang ingin membantu itu diberi kesempatan untuk memberi bantuan. Tadi kalau ada inisiatif untuk melakukan citizen support seperti misalnya bantuan dari personal, saya kira itu harus dibuka dulu agar diselamatkan dulu harimau yang tersisa. Oke, jadi tiketing kemudian dana CSA perusahaan swasta untuk pendanaan ya, kita bicara mengenai pendanaan terlebih dahulu. Solusi apa atau opsi lain apa yang dimiliki? Karena terakhir juga wali kota tidak ingin menutup kebun binatang Medan Zoo ini. Ya, saya kira kalau konteks pendanaan kita harus melihat ini tadi sudah disampaikan dibuka untuk publik untuk bisa mensupport sehingga beban itu tidak hanya ada di Pemda saja untuk menyelesaikan itu. Publik diberi kesempatan untuk memberikan bantuan, itu salah satu langkah utama yang perlu dilakukan. Oke, mismanagement atau krisis keuangan atau ada masalah lain? Anda melihatnya apa problem utama dari Medan Zoo ini? Ya, ini kalau saya lihat ini puncak gunung es ya. Jadi pasti ada masalah-masalah yang ada sebelumnya yang terkait dengan manajemen, karena misalnya tadi terkait dengan pakan, kesehatan itu kan sesuatu yang basic yang harus disediakan oleh zoo ya. Dan ternyata tidak bisa disediakan, pasti ada masalah dengan mismanagement itu, dan itu harus dicari pangkal penyebab masalahnya dan itu harus diselesaikan. Bisakah Anda kemudian berpikir bahwa kira-kira apa sebenarnya pangkal masalahnya tadi? Saya tidak bisa menyampaikan saat ini karena memang belum membaca atau mungkin belum menerima report atas investigasi itu. Jadi saya kira pertama itu harus diinvestigasi benar mana yang pangkal masalahnya ada di mana. Siapa Mas Imron yang memang saat ini harus kemudian maju lebih cepat, bergerak lebih cepat untuk menangani masalah ini? Saya kira kalau dalam konteks pemerintah ada KSDAE yang punya tanggung jawab terhadap keberadaan satwa-satwa itu untuk memantau, termasuk memberikan pendampingan pada zoo itu. Dan juga saya kira Pemda yang memang bertanggung jawab terhadap keberadaan zoo di sana itu ya harus bergerak terlebih dahulu. Dan saya kira masyarakat sekarang sudah melek ya, teman-teman itu sudah tahu, ini kan sudah informasi publik ya. Semakin ditutup saya kira nanti semakin orang banyak yang curiga. Kalau dibuka saja kemudian disampaikan bahwa situasinya seperti ini dan kemudian kita butuh bantuan, saya kira banyak orang yang ingin membantu juga itu. Dari kecil-kecil dan mengumpul terus saya kira juga akan bisa bersupport.
Oke, terakhir saya ingin minta pandangan dari Mas Imron adalah siapa saja yang kemudian bisa dan mampu untuk menginvestigasi masalah ini hingga ya jelas ya, artinya apakah harus direvitalisasi, harus ditutup atau bagaimana dengan satwa dan juga para pekerjanya? Saya kira untuk opsi untuk menutup itu mungkin jadi opsi yang paling terakhir ya. Tapi opsi pertama adalah investigasi tadi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang memang. Kemudian dari situ harus dilaporkan juga ke pihak pengelola. Kalau memang isunya sudah terbuka seperti ini, saya kira didiskusikan di publik juga. Publik juga pengen tahu, saya yakin, untuk mengetahui perkembangan dari hasil investigasi itu. Nah, kemudian nanti di situ partisipasi publik, terutama nanti dalam konteks pengelolaan selanjutnya, citizen journalism, keaktifan masyarakat untuk ya, sama-sama mengawasi begitu ya. Itu saya kira penting untuk motivasi ke depan. Terima kasih Ali Imron, Direktur Forest and Wildlife dari WWF Indonesia. Terima kasih Mas Imron, selamat petang.